Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 627 Masehi bertepatan dengan tahun kelima hingga ke-6 Hijriah. Ada 8 peristiwa penting yang datang dari dalam dunia Islam dan ada 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam. Dari dalam dunia Islam ada pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Khuzaimah, kemudian pernikahan beliau dengan Hindun binti Abi Umayyah atau yang kita kenal dengan Ummu Salamah. Ada kelahiran Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, juga ada peristiwa pertempuran Bani Mustalik atau pertempuran Muraisi dilanjutkan dengan pernikahan beliau dengan Juwairiyah binti Harith, putri dari pemimpin Bani Mustalik. Peristiwa berikutnya adalah Hadisul Ifki, kemudian pertempuran Khandak atau Ahzab, dan terakhir adalah pertempuran Bani Quraidah. Kemudian 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah persekutuan Persia Sasan, bangsa Avar sekaligus bangsa Slav dalam menyerang Konstantinopel. Di pihak lain ada persekutuan antara Heraklius dari Romawi Bizantium dengan Kagan dari Turk Barat yaitu Tongyangzu untuk melawan Persia, Sasan, dan sekutunya. Kemudian ada perebutan kembali benteng-benteng di Armenia dari Persia Sasan oleh Heraklius. Dan terakhir adalah pertempuran Niniwe sebagai pertempuran penentuan dari pertempuran panjang antara Persia Romawi. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah lengkap tahun 627 Masehi bertepatan dengan tahun 5 hingga 6 Hijriah. Kita sudah masuk ke dalam pertempuran Khandak, sudah dikisahkan juga tentang latar belakang terjadinya pertempuran ini. Jadi tidak ada friksi sebelumnya, hanya ini kelanjutan dari pengusiran Bani Nadir. Terakhir yang kita bahas adalah percakapan atau isi dari rapat pertemuan antara para pemimpin Quraisy dengan para pemimpin dari Bani Quraidah. Dari pertemuan antara pimpinan Quraisy dengan pimpinan Yahudi di Darun Nadwah seperti biasa, mereka lalu melanjutkan pembicaraan itu untuk melakukan, kalau sekarang kesepakatan lah, penandatanganan kesepakatan ya, kesepakatan persekutuan. Hanya di waktu itu memang tidak tertulis kesepakatan itu. Tetapi pada masa itu memang tidak biasa ya untuk menulis kesepakatan. Mereka hanya berpindah tempat ke tempat yang lebih sakral, ke sekeliling Baitullah. Dan mereka itu sebanyak 50 orang, dan di sekeliling Baitullah itu mereka melakukan jabat tangan lah ya, jabat tangan sebagai tanda bahwa persekutuan itu dimulai. Selain kepada Quraisy, ada juga kabilah-kabilah yang seperti saya katakan kemarin ya, kabilah-kabilah di Jazirah Arab yang diajak juga bersekutu oleh Huyai bin Akhtab dan teman-temannya. Di antaranya adalah Bani Ghatafan. Dari Quraisy, mereka melanjutkan perjalanannya menuju ke kabilah Arab Bani Ghatafan dari Qais Ailan. Sesampainya di kabilah Bani Ghatafan, mereka mengajak para ketua kabilah Bani Ghatafan untuk mengadakan perjanjian dan persekutuan untuk bekerja sama memusnahkan Islam dan kaum muslimin. Dan Bani Ghatafan ini kabilah yang cukup besar ya setelah suku Quraisy. Para ketua Bani Ghatafan itu menerima ajakan kaum Yahudi itu tanpa melalui proses yang panjang dan tidak berbelit-belit. Artinya mereka cepat saja mengikuti ajakan dari orang-orang Yahudi ini. Setelah dari Bani Ghatafan, orang-orang Yahudi juga mendatangi Bani Murrah, Bani Fazarah, Bani Ashja, Bani Sulaim, Bani Sa'ad, dan Bani Asad. Selain itu mereka juga mendatangi kabilah-kabilah yang kecil ya, yang ada di sekitaran Jazirah Arab, baik yang ada di pelosok, ada di ketinggian
gunung, ada juga sampai ke di kerendahan lembah. Ya, setiap yang didatangi oleh orang Yahudi itu, mereka menyatakan persetujuannya untuk bersekutu dengan Yahudi dalam menghancurkan dakwah Islam dan kaum muslimin. Lalu apa sih kesuksesan Huyai bin Akhtab dan kawan-kawannya ini dalam mengajak orang-orang, mengajak kabilah-kabilah di sekitar Jazirah Arab? Ada 3 poin penting yang dilakukan oleh Huyai bin Akhtab dalam mengajak kabilah-kabilah ini. Yang pertama adalah bangsa Arab atau Quraisy dari famili Nabi Muhammad SAW sendiri telah bersedia memerangi Muhammad dan mengikuti ajakan mereka. Ini alasan pertama yang diutarakan oleh Huyai bin Akhtab dalam merayu kabilah-kabilah di Jazirah Arab. Mereka selalu pertama yang dikatakan itu suku Quraisy itu sudah menyetujui bersekutu dengan mereka dalam menyerang kaum muslimin. Masa kalian enggak? Gitulah. Suku Quraisynya saja itu sudah menyatakan bersekutu, sudah menyatakan berperang dengan, sudah menyatakan siap berperang dengan Muhammad. Sementara Quraisy itu adalah suku Rasulullah, di mana Rasulullah SAW berasal. Berarti mereka sangat dekat sebetulnya, tetapi orang dekatnya saja sudah mau memerangi Muhammad SAW. Tentu mereka tidak mengatakan SAW ya, ini kita saja. Kemudian yang kedua mereka lakukan adalah mereka mengucapkan syair-syair dan mengeluarkan perkataan-perkataan yang mengandung arti mengingatkan para orang yang telah tewas dalam pertempuran dengan kaum muslimin. Mereka diungkapkannya kenapa bukan hanya dengan kata-kata ini supaya lebih dramatis dan lebih kena ke hati orang-orang Arab. Kemudian yang ketiga adalah kalau lewat syair itu kan lebih lebih kena ke perasaan, lebih kena ke hati, ditambah lagi syiar yang populer pada masa itu yang lebih kena ke masyarakat, yang lebih kena ke hati, yang lebih relate lah ya dengan kehidupan mereka adalah penyampaian lewat syair. Maka itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, dan bukan hanya syairnya sendiri tetapi isinya pun itu menyayat hati, mengingatkan mereka terhadap orang-orang yang sudah meninggalkan mereka yang menjadi korban kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah mereka mengucapkan pujian-pujian terhadap kegagahan dan keberanian bangsa Arab dan janji-janji kemenangan yang akan diperolehnya apabila mereka dengan serentak melakukan serangan ke kota pusat kaum muslimin. Dengan demikian, bangsa Arab umumnya akan kembali duduk di atas tahta adat istiadat dan dalam keberhalaan mereka dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang akan mengganggu lagi. Itu 3 hal yang diucapkan ya, rayuan-rayuan yang diucapkan oleh orang Yahudi dalam menarik minat kepada kabilah-kabilah di Jazirah Arab. Dan ditambah juga khusus terhadap Bani Ghatafan, orang Yahudi itu menjanjikan pembagian ghanimah, pembagian harta rampasan perang. Mereka berjanji akan membagi harta rampasan itu 1/2. Jadi yang 1/2 dibagikan ke semuanya, 1/2-nya itu khusus untuk Bani Ghatafan. Perlu diingat, Bani Ghatafan ini adalah keluarga yang jumlahnya itu sangat-sangat besar. Ini ada di bawah Quraisy lah. Pada masa itu, yang memimpin Bani Ghatafan adalah seseorang yang memang dia tidak terlalu idealis orangnya. Dia tidak terlalu dari sisi agama tidak terlalu kuat. Agama dia kepada berhala itu tidak terlalu radikal gitu, tidak mendasar. Dia ikut-ikutan saja gitu, bukan sebagai penyembah berhala yang taat lah ibaratnya. Kemudian dia juga terhadap sesama orang Arab juga biasa saja gitu. Yang paling dia sukai adalah justru harta kekayaan. Maka disinilah Yahudi itu celah dari Bani Ghatafan itu bukan tentang kehebatan orang Arab, bukan tentang kebencian kepada Muhammad. Itu semua itu memang diutarakan gitu ya oleh Huyai bin Akhtab. Hanya yang ditambah untuk Bani Ghatafan ini tidak dilakukan oleh Huyai bin Akhtab terhadap
suku yang lain adalah tentang harta rampasan perang. Ini luar biasa ya, Huyai bin Akhtab itu jadi bicara sesuai dengan kadar orang yang diajak bicara, jadi relate. Yang pertama, dia bicara kepada Quraisy itu tentang kebanggaan, tentang agama, dia memuji agama orang Quraisy ya. Kemudian terhadap masyarakat Arab secara keseluruhan, dia juga menyampaikan kesedihan dan pujian-pujian itu dengan syair yang sangat-sangat kena banget di hati orang Arab. Dan yang terakhir kepada Bani Ghatafan, dia tahu Bani Ghatafan kelemahannya adalah harta, maka itulah yang diberikan kepada Bani Ghatafan. Dan inilah kunci sukses Huyai bin Akhtab dalam melakukan propaganda, melakukan ajakan terhadap orang-orang Arab yang ada di sekitar Makkah dan Madinah. Masalah kedepannya, apakah harta itu akan benar-benar dibagi dua, itu tidak terlalu dipikirkan betul-betul oleh Huyai bin Akhtab. Yang pertama, pokoknya orang Ghatafan ikut aja dulu. Kenapa? Karena orang Ghatafan itu banyak. Itu sangat dibutuhkan oleh Huyai bin Akhtab. Lalu setelah mobilisasi yang luar biasa itu, setelah lobby-lobby, akhirnya mereka melakukan mobilisasi massa, mobilisasi pasukan. Mereka berkumpul di titik mana mereka mencatat misalnya dari kabilah ini siap mengirimkan segini, sehingga terkumpullah jumlah pasukan yang luar biasa banyak yang tidak pernah sebelumnya pasukan berkumpul sebanyak itu. Tentara Quraisy 4.000 orang. Bahkan ini lebih banyak daripada tentara yang mereka kirimkan ke medan Uhud. Ini tentara Quraisy saja ya, 4.000 orang belum keseluruhannya. 4.000 orang itu baru pejalan kakinya saja. Kemudian 1.500 orang berkendara unta. Ini berarti yang pakai tank ya. Kemudian 300 orang berkuda. Ini berarti total yang diberikan oleh Quraisy. Berarti se-effort itu juga ya, yang tadinya tidak semangat menjadi wah ternyata banyak kan, ini udah pasti menang gitu ya. Se-effort itu pada akhirnya orang Quraisy itu mengeluarkan pasukan dengan total berjumlah 5.800 orang. Bendera mereka dipegang oleh Utsman bin Thalhah dan dipimpin seperti biasa oleh panglima hebatnya Quraisy, yaitu Abu Sufyan bin Harb. Kemudian ditambah dengan tentara Bani Fazarah itu sebanyak 1.000 orang. Ini dipimpin oleh Uyainah bin Hisn. Dilengkapi juga dengan 100 unta. Nah, ini tidak tahu apakah 1.000 itu 900-nya jalan kaki, 100-nya unta, atau 1.000 ditambah 100 ya. Berarti sekitaran 1.000 lah ya dari Bani Fazarah. Kemudian dari Bani Murrah itu 400 orang dipimpin oleh Haris bin Auf. Dari Bani Ashja 400 orang juga dipimpin oleh Mis'ar bin Ruhailah. Kemudian dari Bani Sulaim 700 orang, ini banyak ya, 700 orang, ini dipimpin oleh Sufyan bin Abdu Syams. Kemudian Bani Asad ini dipimpin oleh Tulaihah bin Khuwailid. Bani Asad ini masih ingat ya, ini adalah kabilah yang pernah kabur, pernah menyatakan perang kepada kaum muslimin, tetapi ketika disusul untuk berperang mereka malah kabur. Dan pasukannya itu 150 orang dipimpin oleh syuhada yang luar biasa, itu Abu Salamah. Kemudian ditambah dengan kabilah-kabilah lainnya sehingga semuanya itu total 10.000 hingga 11.000 orang yang lengkap bersenjata. Dan pasukan gabungan itu keseluruhan pasukannya itu dipimpin oleh panglima perang dari musyrikin yang sangat hebat. Dia ahli taktik juga, adalah tiada lain tiada bukan Abu Sufyan bin Harb. Ini kalau bicara Abu Sufyan saya suka ya, karena dia cerdas dan ya meskipun pada saat itu masih kafir ya, tetapi pikirannya itu cerah dan dia sebetulnya sudah bisa melihat setitik-titik cahaya, sudah mulailah dia melihat kebenaran dan pada akhirnya dia nanti masuk Islam. Lalu apa yang dilakukan oleh kaum muslimin setelah mendengar berita tentang pasukan gabungan itu?
Ketika berita ini datang kepada kaum muslimin bahwa sudah berkumpul orang-orang dari golongan-golongan gitu ya, berbagai golongan ini bersekutu, banyak, terkumpul 10.000 hingga 11.000 pasukan itu menuju ke Madinah. Tentu saja membuat Rasulullah SAW terperanjat. Kaget juga mendengar itu. Tentu saja ini bukan pasukan yang sedikit ya. Di Badar saja 1.000 orang, di Uhud 3.000 orang, itu udah banyak. Apalagi sekarang 11.000 orang. Kaum muslimin pada waktu itu baru ada di Madinah saja. Berapa orang sih di Madinah gitu? Hanya satu kota. Dan di pertempuran besar yang terakhir, Madinah itu hanya mencapai 1.000 orang, itu pun 300 orang desersi, berarti hanya 700 orang. Ini tentu saja membuat Rasulullah SAW khawatir sih, beliau tidak ya, tetapi secara manusiawi beliau itu terperanjat juga gitu mendengar jumlah yang sudah terkumpul sedemikian banyak. Dan tentu saja kaum muslimin juga mengalami kegusaran hati yang ya wajar ya, wah kita orang yang sedikit akan diserang, kemudian masih ada tidak ya kesempatan kita untuk menyiapkan segala sesuatu, dan kalau terkumpul kita bisa berapa ratus orang gitu yang terkumpul untuk melawan pasukan yang ya pasukan raksasa ini ya, 11.000 orang. Tetapi tentu saja pada akhirnya mereka yakin bahwa kemenangan itu bukan datang dari pasukan yang banyak, kemenangan itu bukan datang dari persenjataan yang lengkap, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun awalnya tentu saja ya manusiawi ya, ketika mereka merasa wah ini pasukan kita aja di Uhud itu 700 orang itu hampir kewalahan lah menghadapi pasukan Quraisy yang 3.000, dan kita itu hampir saja ya binasa di Uhud itu. Kita itu persenjataan kita juga tidak lengkap, orang-orang kita juga kalau dikumpulkan semaksimal mungkin juga tidak akan seperti itu. Bahkan meskipun kaum Yahudi Bani Quraidah ikut juga tidak akan sebanyak itu gitu. Kemudian persenjataan pun tidak akan selengkap itu, unta juga tidak akan sebanyak itu. Dan mereka wajar ketika khawatir karena memikirkan bagaimana cara untuk bertahan, bagaimana cara dengan segala keminimalan, segala kekurangan mereka tetap bisa memenangkan pertempuran. Sebagaimana biasa Rasulullah SAW begitu mendengar berita ya, tidak meskipun terperanjat itu tidak terlalu lama, beliau langsung melakukan syura dengan para sahabat. Bagaimana cara terbaik untuk menghadapi orang-orang Quraisy itu. Dan sekutunya ya bukan hanya orang Quraisy. Ini berarti pasukan Ahzab. Ahzab itu kan artinya persekutuan. Bagaimana cara menghadapi pasukan Ahzab tersebut. Dan dibicarakan sebagaimana biasa, apakah menunggu di luar, apakah kita yang keluar, atau menunggu di dalam Madinah. Nah, keputusan di dalam dan di luar mereka sudah memutuskan di dalam. Hanya berarti sekarang musyawarah itu tinggal memutuskan bagaimana di dalam itu mereka memobilisasi pasukan, mengatur pasukan supaya pertahanan mereka itu menjadi maksimal. Diutarakan, kemudian muncul satu suara dari Salman Al-Farisi, sahabat yang mulia yang berasal dari Persia, tentang taktik khandak atau parit. Ketika usul itu diutarakan, ya Rasulullah, gimana kalau pakai parit aja? Kan semua sahabat langsung lihat tuh ke arah Salman. Parit gimana maksudnya Salman? Parit itu kita buat, beliau itu kayak menggambarkan kota Madinah ya. Parit itu kita buat di bagian depan. Di sini ada petanya ya, petanya diperlihatkan di bukunya Husain Haikal itu diperlihatkan di sebelah mana parit itu ada ya. Nah, di situ di bagian depan itu kita gali parit ya Rasulullah yang sangat dalam, berapa meter gitu ya. Ya, yang sangat dalam sehingga itu menjadi pertahanan kita yang luar biasa, karena kita tidak mungkin membangun benteng ke atas untuk bertahan, maka kita gali ke bawah gitu untuk bertahan. Dan di Persia ini juga biasa dipakai. Nah, kaum muslimin yang mendengar itu kaget.
itu apa taktik macam apa itu ya? Kita baru dengar. Oh bisa ya memang itu ya dipakai perang gitu. Agak heran karena baru pertama mereka mendengar hal itu. Tetapi hal baru ini tentu saja mengejutkan tapi menggembirakan karena ini sesuatu jalan keluar yang sangat baik, dan tentu saja Rasulullah SAW pun menyetujui ide tersebut untuk membuat parit di bagian depan Madinah. Kenapa hanya di bagian depan? Karena kota Madinah itu kayak berbentuk letter U. Itu di sebelah kanan itu sudah ada pelindung, kemudian sebelah kiri juga tidak mungkin dilewati, dan sebelah belakang juga bukit-bukit. Sebelah belakang itu sebetulnya ada celah, tapi celah itu diisi oleh perkampungan Bani Quraidah atau benteng Bani Quraidah. Dan benteng Bani Quraidah ini menghalangi jalan belakang tersebut, gitulah. Jadi letter U aja, maka yang cukup digali sebagai parit itu hanya bagian depan. Karena hal baru itu diterima ya oleh Syura, maka langsung saja mereka melakukan eksekusi lah ya untuk lancarnya pertahanan mereka. Mereka segera mengumpulkan alat-alat untuk menggali. Ada cangkul, kapak dari mereka meminjam juga dari Bani Quraidah. Kemudian mulailah mereka juga ya tentu saja bawa dari rumah masing-masing. Apalagi kalau petani itu kan cangkul wajib ada ya. Kan masyarakat Madinah itu kebanyakannya mata pencahariannya adalah bertani, berkebun kurma ya. Beda dengan masyarakat Arab yang pencaharian mereka adalah berdagang, sehingga kalau alat-alat untuk menggali itu banyak. Tetapi karena sekarang dibutuhkan sangat banyak dan cepat, mereka juga sebagian meminjam dari Bani Quraidah. Ini pekerjaan yang bukan mudah sebetulnya. Ini hanya tinggal hitungan hari saja, dan Rasulullah SAW memaksimalkan tenaga para sahabat dan jumlah para sahabat yang memang tidak sebanyak itu gitu ya. Itu dengan membagi-bagi mereka dalam kelompok-kelompok tertentu, dalam jumlah-jumlah kelompok tertentu ya, kelompok yang sedikit, dan setiap kelompok itu diberi kewajiban, diangkat satu pimpinan dan diberi kewajiban untuk menggali di suatu tempat. Misalnya kelompok A terdiri dari 10 orang, pimpinannya B gitu ya. Nah kelompok A ini yang dipimpin B, kewajibannya itu menggali dari ujung kanan, misalnya ujung kanan Makkah sampai 20 meter ke kiri misalnya begitu. Nah dari titik berikutnya 20 meter dibagi lagi oleh 10 orang misalnya seperti itu. Tetapi tidak dikatakan ya berapa jumlah dan berapa jumlah satu kelompok itu tidak dibicarakan gitu, tidak dikatakan di sini. Tetapi intinya seperti itu cara beliau membagi para sahabat, jadi diberi kewajiban yang khusus gitu, sehingga para sahabat itu fokus di situ, menyelesaikan tugasnya di situ dan harus selesai dalam sekian hari. Dan mereka terus-menerus ada di dalam situ ya. Teman pecinta sejarah, di tempat saya sudah terdengar azan, dan sepertinya untuk video kali ini dicukupkan saja ya. Dicukupkan saja sekian. Insya Allah akan disambung di video berikutnya tentang jalannya pertempuran Khandak. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.